menjadi hantu pendendam yang paling kejam. Menjelang ajalku, aku membuat postingan online meminta bantuan tentang cara mati yang dapat melahirkan hantu pendendam paling kejam. Tak lama, seseorang membalas postinganku. Pertama, pilihlah kuburan massal atau tempat yang sangat yin. Lalu, kenakan pakaian merah yang direndam dalam darah kucing. Kemudian, ikat kedua kakimu erat-erat dengan tali rami hitam. Pada hari pembukaan gerbang akhirat di tahun, bulan, dan jam yin. Sambil menatap foto orang yang kau benci, carilah pohon pinus abadi dengan energi yang terkuat. Gantung dirimu terbalik dengan kepala menghadap tanah dan kaki menghadap langit. Perpaduan antara energi yin dan yang ekstrim akan mengubahmu menjadi hantu merah berbaju merah yang paling ganas. Membaca ini, aku mencatat poin-poin pentingnya, dan mulai mempersiapkannya. Pada hari pembukaan gerbang akhirat di Festival Zongyuan, aku pergi ke Gunung Dahuang yang selalu diselimuti kabut. Konon, tempat ini dulunya adalah medan perang kuno, dan sering dihantui arwah penasaran. Orang biasa tidak berani masuk ke sini. Saat itu, aku telah mendaki sampai ke bawah pohon pinus besar di puncak gunung. Menatap hutan yang menyeramkan di depanku, aku mengikat kedua kakiku dengan tali rami hitam. Salah satu ujungnya aku kaitkan ke dahan pinus, dan kuikat erat ke batu besar. Lalu, aku memperhatikan waktu yang berlalu detik demi detik di ponselku. Ketika bel pukul 12 malam berbunyi, aku segera mengeluarkan pisau. Kakak kecil, aku akan menemuimu. Sambil berkata begitu, aku perlahan menutup mata, dan mengiris pergelangan tanganku dengan pisau. Darah merah segar menyembur keluar dari pembuluh darahku, mewarnai pakaian putihku menjadi merah. Meskipun postingan itu mengatakan darah kucing memiliki energi yin yang lebih kuat, aku merasa darahku sendiri lebih cocok. Lagi pula, aku lahir di tahun, bulan, dan jam yin, menjadikanku orang yang sangat yin. Saat itu, aku teringat keluarga Zhang, kematian, dan bagaimana adikku dipukuli sampai mati. Dendam yang membara memenuhi pikiranku. Jika aku tidak bisa membalas dendam sebagai manusia biasa, maka aku akan berubah menjadi hantu merah berbaju merah yang paling ganas. Dan menuntut balas dari keluargamu, Zhang. Memikirkan hal ini, aku segera mengerahkan seluruh kekuatanku, dan menendang batu besar yang terikat tali rami hitam itu jatuh dari tebing. Tubuhku langsung tertarik oleh tarikan yang kuat, dan tergantung terbalik di pohon pinus besar itu. Kesadaranku perlahan mulai memudar, aku hanya bisa mendengar suara darahku menetes. Lalu, aku jatuh ke dalam kegelapan total. Aku tidak tahu bahwa saat napasku berhenti, seluruh gunung Dahuang seketika diselimuti energi yin berwarna merah darah. Pusaran hitam besar muncul di tubuhku, menyerap semua energi yin merah darah itu. Sesosok hantu yang sangat menakutkan lahir darinya. Dan sebelum semua ini terjadi, aku dan adikku hidup sederhana dan bahagia. Namun, karena aku membeli batu giok merah di toko barang antik untuk adikku, sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba datang. Tanpa basa-basi, mereka mematahkan tangan dan kakiku, dan menginjak kepalaku dengan keras ke tanah. Yang lebih menyakitkan lagi, setelah melihat batu giok merah di leher adikku, mereka terus-menerus menghinanya dengan kata-kata keji. Mereka bilang orang miskin tidak pantas memiliki artefak hantu tingkat bernoda darah. Pria berbaju hitam yang memimpin mereka bahkan tersenyum kejam. Pelacur kecil ini sudah memakainya selama berhari-hari. Mungkin dia sudah menyerap sedikit energi dari artefak hantu itu. Pukul dia sampai mati dan kembalikan energinya. Mendengar itu, salah satu pria berbaju hitam dengan hati-hati berkata, "Tuan muda, bukankah ini agak tidak pantas? Tuan besar baru saja meminta Anda untuk tidak membuat masalah." Pria berbaju hitam itu meludah dengan jijik. Orang tua sialan itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena ada orang sakti yang memperpanjang umurnya, dia seharusnya sudah mati. Cepat, aku sedang terburu-buru. Setelah menerima perintah, pria-pria berbaju hitam lainnya maju. Adikku, yang dipenuhi rasa takut, berlutut dan memohon ampun. Aku juga ikut bersujud dan memohon. Tapi itu semua sia-sia. Kemudian, yang terdengar hanyalah jeritan adikku yang menyayat hati. Hingga akhirnya, ia tak bernyawa. Melihat itu, pria berbaju hitam itu tampak puas. Ia memasukkan liontin giok ke dalam saku bajunya. Menatapku dengan seringai. Ia berbalik dan berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah tuan mudanya pergi, salah satu pria berbaju hitam melemparkan setumpuk uang ke lantai. "Anggap saja tuan muda kami membeli giok ini. Jangan berpikir untuk balas dendam. Keluarga Zhang bukan tandinganmu." Setelah semua pria berbaju hitam pergi, aku menatap sekeliling dengan pandangan kabur. Rumahku hancur berantakan. Adikku terbaring pucat di genangan darah. Entah hidup atau mati. Ketika aku membuka mata lagi, aku menyadari aku terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah pikiranku jernih, hal pertama yang kulakukan adalah memanggil nama adikku. Tapi tidak ada jawaban. Seorang perawat muda masuk ke ruangan. Desahannya membuatku merasa ada yang tidak beres. Aku segera bertanya, "Permisi, apa kau melihat adikku?"
Gadis yang sangat manis itu. Perawat itu tampak sedih, turut berduka cita. Adikmu mengalami luka yang terlalu parah dan meninggal dunia setelah upaya penyelamatan di rumah sakit gagal. Hatiku hancur mendengar jawaban perawat itu. Aku tidak mau menerima kenyataan ini. Seperti orang gila, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon adikku. Meskipun tersambung, tidak ada yang menjawab. Hingga ponselku kehabisan baterai. Cahaya senja masuk melalui jendela. Seperti kehilangan jiwa, aku berhenti menelepon. Adikku baru berusia 16 tahun. Dia satu-satunya keluargaku di dunia ini. Dia sedang berada di masa-masa terindah dalam hidupnya. Tapi kini ia telah tiada. Aku berharap ini hanya mimpi. Tapi inilah kenyataannya. Aku kehilangan semangat hidupku. Seminggu telah berlalu sejak kepergian adikku. Aku masih belum bisa menerimanya. Aku seringkali bermimpi tentangnya setelah mengalami gangguan mental. Dia menangis dan mencariku. Kakak, aku kangen kamu. Kamu di mana? Ketika terbangun, aku dipenuhi penyesalan. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah membeli giok merah itu. Tapi sekarang sudah terlambat. Saat ini, setiap aliran darahku dipenuhi dengan dendam. Hanya ada niat membunuh dan keputusasaan di mataku. Aku bersumpah akan membuat mereka semua membayar darah dengan darah. Tapi bagaimana aku bisa membalas dendam? Dengan kekuatanku sebagai orang biasa, bagaimana mungkin aku bisa melawan keluarga berpengaruh seperti keluarga Zhang? Saat itu, tiba-tiba aku menyadari, penampilanku di cermin mulai bermutasi. Tidak hanya darah mengalir dari 7 lubangku, tapi juga disertai tawa dingin. Namun, menghadapi situasi aneh di cermin, ekspresiku tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, aku agak bersemangat. Karena ini membuatku sadar bahwa ada hal-hal gaib di dunia ini. Aku pernah mendengar kerabatku berkata, bahwa aku lahir di tahun, bulan, dan jam yang tidak baik. Orang yang lahir di waktu seperti ini sangat mudah menarik hal-hal kotor. Dulu aku mungkin menganggap ini tahayul, tapi sekarang aku hanya merasa ini takdir. Secercah harapan balas dendam muncul di hatiku. Mungkin setelah aku menjadi hantu gentayangan, aku bisa membalaskan dendam adikku. Memikirkan hal ini, aku segera membuka komputer dan mengklik forum paranormal. Saat itu, banyak netizen di forum sedang membahas tentang banyaknya kejadian penampakan hantu akhir-akhir ini. Mereka selalu merasa ada orang di luar pintu dan mendengar langkah kaki dari lantai atas saat tidur di malam hari. Yang terpenting, orang yang memposting itu mengatakan dia tinggal di lantai paling atas. Agak menakutkan memang. Setelah membaca sebentar, aku langsung membuat postingan di forum untuk meminta bantuan. Bagaimana caranya mati agar bisa menjadi hantu gentayangan yang paling menakutkan? Maka terjadilah adegan pembuka tadi. Sementara itu, di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Zhang Zihao tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Lalu dia berteriak nyaring. Semua orang di villa terbangun. Mendengar teriakan itu, seorang pengawal berpakaian hitam segera masuk ke kamar. Tuan muda, ada apa? Zhang Zihao tidak menjawab. Dia hanya merasa linglung, dan keringat sebesar biji jagung terus mengalir di pipinya. Karena dia baru saja mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada sepasang mata merah yang mengerikan. Menatapnya tajam, mata itu penuh dengan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Aura itu sama sekali bukan tandingan hantu biasa yang pernah dilihatnya. Dan intuisinya mengatakan kepadanya, bahwa jika mata itu mendekatinya, dia pasti akan mati. Setelah tersadar, Zhang Zihao menggenggam selimutnya erat-erat dan bergumam, ada hantu kuat yang mengawasiku. Mendengar itu, pria berpakaian hitam agak tidak percaya. Tuan muda, Anda memakai giok hantu. Harta karun tingkat ini dapat melindungi Anda dari hantu. Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Zhang Zihao langsung marah besar. Aku melihatnya dengan jelas. Itu hantu, dan setidaknya itu adalah hantu dendam. Kata-kata ini membuat pria berpakaian hitam terdiam. Jika tuannya tidak berbohong, maka dia kemungkinan besar sedang diawasi oleh hantu gentayangan. Setelah menenangkan diri, Zhang Zihao mengerutkan kening dan menatap pria berpakaian hitam. Di mana hantu kecilku? Kenapa belum kembali? Karena kejadian dia merampas giok merah terakhir kali, entah bagaimana tersebar luas. Untungnya dia cepat menutupinya, makanya berita itu tidak tersebar. Dia sangat kesal tentang hal ini. Terutama tatapan penuh kebencian Li Chang'an, membuatnya merasa sedikit gelisah. Maka dia meminjam hantu kecil peliharaan keluarganya, ingin langsung membunuh Li Chang'an. Melihat pria berbaju hitam itu tidak menjawab, Zhang Zihao perlahan bangkit, mengeluarkan brankas dari bawah tempat tidur. Setelah memasukkan kata sandi, dia mengambil cermin perunggu aneh dari dalamnya. Ini jelas merupakan alat hantu yang dapat mengendalikan hantu. Namun, saat melihat cermin perunggu itu, Zhang Zihao tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagaimana mungkin, cermin perunggu ini pecah? Sambil bergumam, tangannya mulai gemetar tanpa henti. Kegelisahan dan kecemasan tiba-tiba menyerangnya. Melihat ini, pria berbaju hitam itu mendekat dan melihat. Pupil matanya juga menyusut, menunjukkan ekspresi tak percaya.
Cermin perunggu itu sudah retak menjadi banyak pecahan kecil. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini, yaitu hantu kecil yang dikirim telah dibunuh, dan dibunuh oleh keberadaan mengerikan yang jauh lebih kuat dari roh jahat biasa. Kejadian aneh tingkat itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Melihat situasi ini, Zhang Zihao sangat ketakutan. Dengan panik, dia mengeluarkan batu giok pelindungnya dari sakunya. Namun, saat terkena udara, batu giok hantu ini juga hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Zhang Zihao akhirnya mengerti mengapa mata merah darah itu muncul dalam mimpinya. Karena alat hantu yang rusak tidak bisa melindunginya. Berpikir keras, dia mengingat kembali hari-harinya. Selain menindas orang biasa, dia sama sekali tidak bermusuhan dengan pengendali hantu lainnya. Siapa yang begitu kejam, ingin melakukan hal keji ini padanya? Seorang pengendali hantu pemula. Saat Zhang Zihao menundukkan kepalanya untuk berpikir, tiba-tiba dia menyadari bahwa di dadanya, entah kapan muncul cetakan tangan merah darah. Sekarang dia akhirnya ketakutan. Dengan panik berlari ke kamar mandi, mencoba menggosok cetakan tangan itu dengan handuk mandi. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kulitnya sampai berdarah. Cetakan tangan berdarah itu tidak berkurang sedikit pun, bahkan menjadi lebih merah darah. Melihat ini, Zhang Zihao ketakutan dan jatuh terduduk di lantai. Dengan wajah pucat, dia berteriak pada pria berbaju hitam itu, "Cepat bawa aku ke ayahku. Aku tidak mau mati." Tak lama kemudian, di rumah leluhur keluarga Zhang, Zhang Zihao terus berlutut di lantai. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak berani berdiri. Karena setelah ayahnya, Zhang Xingqi, melihat cetakan tangan berdarah di dadanya, dia tahu bahwa putranya telah membuat masalah besar. Tingkat hantu dibagi menjadi roh jahat biasa, roh dendam, hantu ganas, dan hantu berjubah merah. Zhang Zihao telah memprovokasi setidaknya roh dendam, atau bahkan mungkin hantu ganas yang legendaris. Zhang Xingqi tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga Zhang jika diincar oleh hantu ganas tingkat ini. Setelah menendang Zhang Zihao dengan keras, dia segera menyuruhnya berlutut di luar ruang leluhur dan memohon bantuan kakeknya. Para pelayan keluarga Zhang yang melihat adegan ini juga merasa aneh. Biasanya dia sangat disayang, tapi kenapa hari ini dia ditendang dan disuruh berlutut? Mungkinkah dia telah menyebabkan masalah besar bagi keluarga Zhang? Meskipun semua orang merendahkan suara mereka, tatapan aneh mereka membuat Zhang Zihao merasa sangat terhina. Biasanya dia sudah membalas, mungkin bahkan akan berkelahi, tapi hari ini dia tidak memikirkannya. Sekarang hanya ada satu hal di pikirannya, yaitu meminta kakeknya untuk menyelamatkannya. Chun Fengmen tahu bahwa kakeknya, Zhang Tianyun, adalah seorang pengusir hantu terkenal di Jiangcheng. Selama dia tidak mati, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Zhang. Namun, pada saat ini, Zhang Zihao berlutut terlalu lama, dan tiba-tiba mengalami kekurangan oksigen di otak. Pandangannya menjadi gelap. Tubuhnya jatuh ke depan. Saat dia hendak jatuh ke tanah, seorang biksu berjubah coklat tiba-tiba muncul dan menstabilkan tubuhnya. "Saya melihat Tuan begitu tulus. Tubuhmu sudah mencapai batasnya. Mengapa tidak masuk ke kuil untuk beristirahat sejenak?" Mendengar ini, Zhang Zihao hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh suara dari dalam kuil. "Guru Huineng, jangan pedulikan bocah nakal ini. Dia membuat masalah lagi di luar." Sambil berbicara, seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar dari pintu. Menatap Zhang Zihao dengan marah. "Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Demi sebuah artefak hantu, kau pergi ke rumah warga sipil dan membuat onar. Bahkan sampai menyebabkan kematian. Jika bukan karena ayahmu yang membereskan kekacauanmu, keluarga Zhang kita pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng." Kata-kata ini membuat Zhang Zihao gemetar ketakutan. Ternyata ayahnya sudah tahu tentang ini. Dia pikir itu hanya masalah kecil. Tapi dia tidak menyangka akan menarik perhatian hantu. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, "Kakek, yang aku rebut bukanlah artefak hantu biasa, tapi tingkat berdarah. Seluruh keluarga Zhang kita selama ratusan tahun hanya memiliki satu." Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Tianyun dan yang lainnya terkejut. Huineng bahkan menunjukkan ekspresi serakah. "Giok hantu tingkat berdarah, kau yakin tidak salah lihat?" Zhang Zihao tidak menjawab. Dia langsung memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan giok merah yang direbutnya dari rumah Li Chang'an. "Kakek, ini dia." Tapi saat semua orang melihat giok merah itu, wajah mereka berubah. Giok merah yang semula utuh di tangan Zhang Zihao tiba-tiba retak, lalu pecah berkeping-keping dengan suara keras. Dan aura dendam merah tua yang kuat dan mengerikan menyembur keluar dari dadanya. Merasakan sesuatu yang aneh, Zhang Zihao jatuh pingsan ke tanah karena ketakutan. Dengan ekspresi tak percaya di wajahnya, "Ini artefak hantu tingkat berdarah. Puluhan ribu jiwa dendam yang dibutuhkan untuk membuatnya di tubuhnya. Bahkan tidak bisa bertahan beberapa jam. Dihancurkan menjadi debu oleh jejak tangan berdarah di dadanya. Jadi, betapa mengerikannya hantu yang mengincarnya." Memikirkan hal ini, Zhang Zihao dengan panik menangis minta tolong. "Kakek,
kau harus menyelamatkanku. Ayahku hanya punya aku satu-satunya anak laki-laki. Aku tidak ingin mati. Zhang Tianyun, yang merasa terganggu oleh kebisingan, langsung membuatnya pingsan. Lalu dia mengambil pecahan giok hantu dari tanah dan memberikannya kepada Huineng. Guru, bisakah kau memperkirakan level hantu itu? Berdasarkan aura di atasnya, melihat ini, Huineng menangkupkan tangannya dan menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Sepertinya hantu yang mengganggu cucumu ini bukan hantu biasa. Roh pendendam biasa tidak bisa melakukan hal seperti ini. Pendeta berani menebak, ini mungkin hantu jahat sungguhan. Mendengar ini, Zhang Tianyun tidak bisa menahan diri untuk menendang Zhang Zihao yang sedang pingsan. Jika itu benar-benar hantu jahat, kurasa seluruh keluarga Zhang tidak akan cukup untuk dibunuh. Memikirkan hal ini, dia menjadi takut, dan segera mengirim orang untuk mencari informasi tentang Li Chang'an. Tidak lama kemudian, kurang dari 2,5 menit, informasi pribadi Li Chang'an disajikan di hadapan Zhang Tianyun. Menurut data, Li Chang'an membeli beberapa tali rami merah beberapa hari yang lalu. Lokasi terakhirnya yang diketahui adalah Gunung Dahuang. Waktunya adalah hari festival hantu lapar. Mengetahui informasi ini, semua orang di keluarga Zhang merinding ketakutan. Zhang Tianyun menyipitkan matanya, sepertinya teringat sesuatu. Gerbang neraka terbuka di festival hantu lapar. Mungkinkah dia sendiri yang berubah menjadi hantu jahat? Mendengar ini, Master Huineng berkata itu tidak mungkin. Hantu jahat tidak terbentuk dalam sehari. Mungkin dia hanya mengorbankan jiwanya untuk meminta bantuan hantu jahat. Barusan, pendeta menggunakan jurus pelacak jiwa dan mengetahui bahwa sumber kep darah di dada cucumu berada di Gunung Dahuang yang jaraknya ribuan mil. Bagaimana kalau kita segera berangkat ke sana untuk menyelidiki? Kata-kata Huineng ini sedikit menenangkan hati Zhang Tianyun. Master, kalau begitu, aku merepotkanmu kali ini. Huineng tampak berwibawa. Tuan Zhang, tidak perlu sungkan. Menyucikan roh jahat adalah tugas para biksu kuil Lingyun. Lagi pula, Tuan Zhang berjodoh dengan Buddha, jadi pendeta tentu tidak akan tinggal diam. Melihat Huineng yang tidak tahu malu, meskipun Zhang Tianyun tersenyum, dia memaki dalam hati, kenapa kau tidak seadil ini? Sepanjang jalan, Zhang Tianyun merasa gelisah, tapi dia hanya berpikir dia terlalu banyak berpikir. Sesampainya di kaki gunung, melihat puncak gunung yang menjulang tinggi, semua orang menunjukkan rasa takut. Zhang Zihao gemetar ketakutan, terus-menerus membayangkan mata merah darah itu di benaknya. Dia juga merasa setelah tiba di tempat ini, kep darah di dadanya terus mengirimkan rasa dingin yang menusuk tulang. Yang penting, dia tidak bisa menolak untuk datang, karena dia dibutuhkan untuk menemukan lokasi hantu jahat itu. Semakin mereka masuk ke dalam, semakin berat aura yin, dan berbagai suara hewan yang mengerikan terus terdengar di sekitar mereka. Melihat hari sudah malam, Zhang Tianyun, yang berjalan di depan, khawatir akan terjadi kecelakaan, dan menyarankan untuk berhenti beristirahat dan melanjutkan perjalanan besok. Huineng mengatakan tidak bisa. Jika sampai besok, kurasa cucumu tidak akan bisa bertahan malam ini. Sudahkah Tuan memikirkannya? Mendengar ini, hati Zhang Tianyun sangat rumit. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa pasrah untuk melanjutkan perjalanan. Entah berapa lama kemudian, rombongan itu akhirnya tiba di pinggiran Gunung Dahuang. Tapi saat itu juga, Huineng tiba-tiba berhenti. Ia mengerutkan keningnya dan melihat sekeliling. Aura dendam yang kuat. Kejadian aneh ini pasti tidak sederhana. Mengincar Zhang Zihao, untuk mendapatkan lebih banyak uang dari keluarga Zhang. Ia terus menekankan bahwa itu mungkin hantu jahat, untuk melemahkan mental keluarga Zhang. Tapi begitu tiba di tepi lunyi, Huineng menyadari bahwa makhluk gaib yang mengincar Zhang Zihao, mungkin benar-benar hantu jahat tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, Huineng mulai merasa takut. Meskipun dia berasal dari kuil Lingyun, dia hanya bisa melawan hantu dendam biasa. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa melarikan diri dari hantu jahat biasa. Tetapi keluarga Zhang pasti akan mati. Saat dia melamun, aura dendam merah di gunung itu semakin pekat. Dengan kecepatan yang terlihat, cahaya bulan di atas kepala menjadi semakin pucat. Melihat ini, Huineng merasa ada yang tidak beres. Hantu dendam biasa tidak bisa melakukan ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa keluarga Zhang tampak terhipnotis dan berjalan seperti mayat hidup menuju kedalaman hutan. Melihat ini, Huineng buru-buru menarik Zhang Tianyun. Tuan Zhang, berhenti, jangan maju lagi. Tapi sedetik kemudian, kekuatan misterius tiba-tiba meledak dari tubuh Zhang Tianyun dan membuatnya terlempar ke belakang. Saat ini, Huineng tahu hantu jahat itu akan muncul. Secara naluriah, dia ingin melarikan diri. Tetapi jika seluruh keluarga Zhang mati di sini, Biro Pengelola Pemburu Hantu akan menyalahkannya. Setelah mengetahui hal ini, pada saat itu, bahkan kuil Lingyun pun tidak dapat melindunginya. Memikirkan bahwa dia akan mati bagaimanapun juga, Huineng menggertakkan giginya. Matanya yang tadinya penuh kasih sayang tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Dia langsung mengayunkan tasbih di tubuhnya.
Aura dendam seperti neraka, tiba-tiba keluar darinya. Detik berikutnya, ia dengan cepat membentuk hantu dendam tanpa kepala, yang berdiri dengan ganas di belakang Huineng. Ia meraung dan mengaum ke arah pohon pinus besar di kejauhan. Dalam sekejap, seluruh lembah diselimuti aura dendam. Ini adalah hantu dendam tingkat tinggi di dalam tubuh Huineng, Sangui. Dengan mengandalkan kekuatannya, Huineng berani memeras uang dari keluarga Zhang. Saat ini, tidak ada lagi rasa takut di mata Huineng. Dia menatap ke depan dengan angkuh. Tuan, maafkanlah orang yang pantas dimaafkan. Sangui milikku tidak segan membunuh hantu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia samar-samar melihat sepasang mata merah yang mengerikan, penuh dengan niat membunuh dan dendam yang mendalam. Perlahan terbuka di atas kepalanya. Sangui yang dia panggil melihat ini, dan langsung ketakutan dan mundur. Huineng juga sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, dan hampir jatuh terduduk. Sampai saat ini barulah dia menyadari. Kita semua salah. Bukan kau yang menjadi pemburu hantu. Dan bukan kau yang memanggil hantu jahat dengan mengorbankan jiwamu. Tapi setelah kematianmu, aura dendammu tidak menghilang, dan berubah menjadi hantu jahat yang sebenarnya. Merasakan kematian mendekat, Huineng berteriak panik untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan, karena adikmu telah tiada, lepaskanlah dendammu dan raihlah kedamaian. Semakin kau ingin balas dendam, semakin dalam rasa bencimu. Mengapa menyiksa dirimu sendiri? Jika adikmu masih hidup, dia pasti tak ingin melihat kakaknya menjadi hantu penuh dendam. Saat kata-kata itu terucap, Huineng merasa kedua mata itu tiba-tiba menghilang. Ia berpikir hantu itu masih percaya pada ajaran Buddha. Lalu ia menangkupkan kedua tangannya dan menundukkan kepala dengan hikmat. Namun, tanpa disadari, secercah nafsu terpancar dari matanya. Jika ia bisa menaklukkan hantu ini, setidaknya ia bisa naik pangkat menjadi tetua di vihara. Tetapi, saat Huineng mengira hantu itu telah tersentuh oleh ajaran Buddha, tiba-tiba ia merasa kedua tangannya bergerak tak terkendali, dan menusuk matanya sendiri. Terdengar suara gedebuk, dan dunianya seketika menjadi gelap gulita. Di tangannya, sepasang mata hitam pekat dan lengket. Baru saja dicungkilnya sendiri, ia pun menjerit kesakitan. Mataku, ia mencoba memasukkan kembali kedua matanya, tetapi tanpa sengaja ia meremasnya hingga pecah. Hantu dendam di dalam tubuhnya terkejut oleh kejadian tiba-tiba ini, dan tak berani lagi menunjukkan rasa bencinya. Saat itulah Huineng menyadari bahwa keheningan singkat tadi bukanlah karena hantu itu mendengarkan nasihatnya, melainkan ketenangan sebelum badai. Kemudian, sesosok bayangan berjubah merah darah perlahan keluar dari pohon pinus besar. Sepasang mata merah penuh niat membunuh menatap tajam Huineng. Ternyata, dia adalah Li Ji Chang'an yang telah berubah menjadi hantu berjubah merah.